Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Binawan Setia dari SMA Plus Al-Azhar Medan. Dalam hal ini saya coba akan membuat suatu video pembelajaran interaktif dengan judul Tips Hemat Listrik dengan Mengenal Listrik. Jadi dalam hal ini para sahabat rumah belajar yang berbahagia, kami akan menyampaikan materi-materi tentang bagaimana mengenal listrik dan bagaimana akhirnya kita bisa menghemat listrik. Baik, kita ikuti. Halo, selamat ketemu kembali sahabat rumah belajar yang berbahagia. Ketemu kembali dengan saya Binawan Setia dari SMA Al-Azhar Plus Medan yang akan menyampaikan materi tentang fisika dengan judul Hemat Energi Listrik dengan Mengenal Listrik. Sasarannya adalah materi fisika kelas 12 SMA. Kemudian tujuan dan indikator yang pertama adalah membantu siswa dalam memberikan pemahaman dan selanjutnya penerapan tentang energi dan daya listrik dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan tempat tinggal masing-masing. Kemudian membantu siswa dalam mengkontrol rekening listrik rumah mereka masing-masing dalam hal penggunaan energi listriknya. Baik, kita mulai berikutnya. Di sini saya akan menyampaikan ada beberapa menu. Yang pertama itu nanti pendahuluan, kemudian materi, kemudian kuis dan rangkuman. Baik, kita lihat yang pertama yaitu pendahuluan. Apa sebenarnya latar belakang tentang energi listrik ini? Ada yang bisa jawab anak-anak kami? Oke, kita lihat. Isu krisis energi listrik di dunia, bahkan di Indonesia, menjadi bahan kajian ya, yang serius untuk bagaimana mengatasinya. Khususnya energi listrik di Sumatera Utara menjadi masalah, yakni keterbatasan pemakaian, pendistribusiannya dan solusi untuk mencari jalan keluarnya sampai dengan sekarang belum juga dapat diselesaikan. Dari isu yang berkembang, memerlukan biaya yang teramat besar untuk persediaan energi listrik tersebut. Untuk itu, melalui sekolah dan masyarakat, kita dapat memberikan masukan ataupun input, yakni dengan mengenal listrik dalam rangka hemat energi listrik. Kemudian fenomena listrik. Sebelum kita lanjut ke materi, apa sebenarnya fenomena listrik yang ada di dalam kehidupan kita? Oke, ada yang bisa menjawab? Ya, oke, kita lihat. Ada yang namanya listrik statis. Ada yang disebut juga dengan listrik dinamis. Dalam hal ini kita akan membahas di listrik dinamis. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke materi. Apa itu sebenarnya energi? Apa? Ada yang bisa mengetahui apa itu energi listrik? Ya, oke, kita lihat. Energi listrik atau tenaga listrik adalah salah satu jenis energi utama yang dibutuhkan manusia bagi peralatan listrik atau energi yang tersimpan dalam arus listrik dengan satuan ampere dan tegangan listrik dengan satuan volt dengan ketentuan kebutuhan konsumsi daya listrik dengan satuan watt untuk dimanfaatkan menjadi energi lainnya atau energi gerak, energi mekanik, energi panas, atau energi cahaya. Sumber dari Wikipedia Bahasa Indonesia Ensiklopedia Bebas. Kemudian ada fenomena petir. Ya, apa sebenarnya fenomena petir? Baik, kita lihat dalam video berikut ini. Petir merupakan kilatan cahaya di langit kemudian disusul oleh suara menggelegar. Hal ini disebabkan adanya perbedaan antara kecepatan suara dan kecepatan cahaya. Akibat dari sambaran petir ini pun bisa jadi sangat membahayakan, guys. Saat cuaca lagi buruk ditambah hujan lebat, petir bisa jadi sangat menakutkan ya, guys. Seperti yang terjadi di Kanada pada tahun 2017 lalu nih. Sebuah penginapan di Grayson Lake Lodge, Kanada tertimpa pohon akibat tersambar petir.
Dilansir dari Daily Mail, terlihat di dalam video beberapa orang sedang merekam keadaan alam di sekitar yang sedang hujan. Dan tiba-tiba, petir menyambar sebuah pohon pinus yang berada di depan rumah tetangganya. Seseorang yang sedang merekam video bersama teman-temannya berteriak histeris. Sambaran petir itu membuat pohon pinus terbelah-belah dan berjatuhan. Lalu terdapat batang pohon pinus yang cukup besar mengenai atap rumah penginapan tepat di bawah pohon tersebut. Setelah beberapa menit, seseorang membuka pintu rumah dan dipastikan jika semua orang baik-baik aja, guys. Syukurlah. Ya, oke. Kita lihat. Ya, ternyata energi listrik yang terjadi pada petir adalah energi listrik petir menjadi cahaya. Ada energi listrik menjadi energi mekanik yang dapat merusak. Kemudian energi listrik menjadi energi panas, sumber dari YouTube. Yang ini bisa langsung kita bisa lihat linknya. Oke, selanjutnya materi lanjutan mengenal listrik. Baik, ada yang sudah kenal listrik? Apa itu sebenarnya listrik? Ya, oke, kita lihat apa itu listrik. Arus listrik adalah aliran elektron yang bergerak atau mengalir dalam satuan waktu. Namun arus listrik memiliki arah yang berlawanan dengan arah elektron. Elektron akan mengalir dari kutub negatif ke kutub positif. Karena elektron yang bermuatan negatif akan tertali oleh kutub muatan positif. Rujukan dari Kompas soal UAS IPA Hantaran. Selanjutnya, apa sebenarnya sumber pembangkit energi listrik? Ya. Oke, kita bisa lihat. Ada yang bisa menjelaskan sumber pembangkit energi listrik apa saja? Ya, salah satunya mungkin yang ada di daerah kamu yaitu energi listrik tenaga air. Ya. PLTA, ada pembangkit listrik tenaga diesel, ada pembangkit listrik tenaga uap, ada pembangkit listrik tenaga gas, ada pembangkit listrik tenaga gas dan uap, ada pembangkit listrik tenaga panas bumi. Jadi yang banyak ini sekarang masih diesel, jadi sangat mahal, ya. Oke, kita lanjutkan. Materi lanjutan, tip hemat energi listrik. Jadi dalam hal ini apa tip hematnya? Ada yang bisa menyampaikan? Ya, oke, kita lihat. Yang pertama, menyambung daya listrik dari PLN sesuai dengan kebutuhan. Jadi kita tidak terlalu boros. Memilih peralatan rumah tangga yang tepat dan sesuai kebutuhan. Kemudian, membentuk perilaku anggota rumah tangga yang hemat listrik, seperti menyalakan alat-alat listrik hanya saat diperlukan. Kemudian, menggunakan alat listrik secara bergantian. Kemudian, menggunakan tenaga listrik untuk menambah pendapatan rumah tangga. Jadi artinya produktif. Oke. Berikutnya tip memilih peralatannya. Kalau tadi tip hematnya, penggunaannya. Sekarang peralatannya bagaimana? Ada yang bisa sebutkan? Ya, oke. Bagus. Kita lihat. Memilih bola lampu listrik yang hemat energi, ya, itu yang sekarang lagi gencarnya, ya, untuk bola lampu dengan hemat energi. Kemudian menukar kWh meter secara berkala. Tidak banyak menggunakan energi listrik pada waktu beban puncak. Menggunakan saklar, cok, fitting, dan kabel-kabel yang selalu baru. Tidak menggunakan peralatan listrik dengan daya yang besar. Nah, jadi inilah tip memilih peralatan listrik. Selanjutnya, menghitung energi listrik. Bagaimana sih sebenarnya menghitung energi listrik? Supaya kita mengetahui seberapa besar per hari, bahkan hitungan per bulan kita. Ya. Sebenarnya menghitung energi listrik itu, ya, secara umum itu dengan satuan 1 kWh atau kilowatt hour, 1 kWh. Ya. Energi listrik itu rumusnya daya dikali dengan waktu. Yang dalam hal ini waktunya dalam jam. Dan kalau bisa kita rubah juga rumus itu,
Ya, daya kali dengan perubahan waktu atau P kali I kali delta T, karena daya itu P kali I bisa kita rubah rumusnya, P dirubah I kali R sehingga bisa I kuadrat kali R kali delta T, bisa juga P kuadrat per R kali delta T. Keterangannya, delta T waktu atau jam, P itu daya dalam kilowatt, kemudian I itu kuat arus ampere, P tegangan atau beda potensial atau volt satuannya, R hambatan ohm. Sumber dari rumus-rumus.com. Oke, kemudian bagaimana mengenal alat ukur listrik? Ya, oke. Ada yang tahu alat-alat ukur listrik? Ya, salah satunya mungkin kWh meter, ampere meter untuk mengukur kuat arus. Kemudian voltmeter adalah alat untuk mengukur beda potensial. kWh meter inilah alat untuk mengukur energi listrik. Kemudian ada multitester, adalah alat untuk mengukur kuat arus, ya, beda potensial, dan ohm meter. Jadi dia multitester itu lengkap, ya. Ada dia menghitung resisten atau resistornya, ya, tahanannya. Baik, sumber dari muspikar.com, alat ukur listrik. Baik, selanjutnya, ya, materi selanjutnya contoh soal. 1 unit LED TV 30 inci dengan 60 watt menyala 5 jam sehari misalnya. Anda menggunakan listrik di golongan 4400 volt ampere. Maka tarif listrik yang berlaku yaitu 1467,26 per kilowatt hour. Misalnya ini ya, kita pakai yang golongan tarif dasar listriknya 4400 volt ampere. Hitunglah berapa rekening listrik yang harus dibayar ke PLN dalam 1 bulan 30 hari. Oke? Yakin bisa ya? Oke, kita lihat aja. Ya, satuannya kita rubah ke kilowatt hour atau kilowatt jam, 60 watt ya, kali 5 jam 300 watt satu hari. 300 kali 30 itu 9.000, 9 kilowatt hour. Baru dikali dengan 1467. Ya, sekitar 13.205,34. Oke, berikutnya kita perhatikan video berikut ini. Baik, sahabat rumah belajar yang berbahagia, selanjutnya kita akan melihat bagaimana rangkaian listrik berikut ini. Saya coba memasang charger HP. Ya. Kemudian saya coba mentariknya. Dan coba perhatikan. Ini saklar stop kontak. Kemudian stop kontak diperbanyak. Oke. Kita lihat. Oke, selanjutnya. Ya, apa yang salah? Oke, coba perhatikan. Ya, oke, ada yang sudah dapat? Iya, pemasangan charger HP yang tidak benar. Cara mencabut cok dari stop kontak tidak benar. Pemasangan stop kontak yang menumpuk sehingga rawan konsleting. Pemakaian peralatan listrik yang tidak menggunakan standar SNI, dan banyak lagi sebenarnya ya, kabel-kabel yang menumpuk itu rawan terhadap konslet. Baik, selanjutnya ya, kita lihat kuis. Di bawah ini merupakan tips hemat pemakaian listrik di rumah kecuali. Oke, silakan. Para sobat rumah belajar mungkin sudah tahu jawabannya yang mana? Kita coba yang ini. Waduh, salah rupanya. Memperbarui peralatan listrik, apa dia? Oke, salah juga ternyata. Tidak menggunakan listrik pada jam sibuk. Salah. Ya. Memasang peralatan penahan jalannya
kWh meter. Kemudian menggunakan peralatan standar SNI salah. Oke, selanjutnya kuis nomor 2. Jika satu unit kulkas dengan daya 400 watt dihidupkan selama 24 jam. Bayangkan ini 400 watt 24 jam non-stop. Ya, ini kulkas yang lama ini ya. Misalnya Anda menggunakan tarif daya dasar listrik golongan 4400 seperti yang tadi, 1467,26 per kWh. Hitunglah berapa rekening listrik yang harus dibayar ke PLN. Ya, bayangkan ini 24 jam dia karena kulkas ya. Oke, sudah tahu jawabannya? Wow, sudah ada yang menjawab sepertinya. Oke, kita coba lihat ini. Waduh, salah. Kita coba yang ini. Oke, coba yang ini. Salah. Ini salah. Ini salah. Oke, selanjutnya rangkuman. Dalam kesempatan ini, para sobat rumah belajar yang berbahagia, walaupun terlihat sederhana, ya, kita mengenal listrik sepertinya sudah pasti bisa. Namun ternyata banyak konsumsi listrik yang tidak kita sadari turut berkontribusi dalam meningkatnya penggunaan daya listrik setiap harinya. Salah satunya itulah tidak tepat penggunaannya, peralatannya, jam-jam sibuknya. Nah, sehingga ini kita harus lebih cermat setiap penggunaan daya listrik yang baik dan benar, khususnya di rumah, agar tidak hanya menghindari pemborosan energi listrik tetapi juga mengurangi tagihan daya listrik yang harus dibayar. Terima kasih para sobat rumah belajar yang berbahagia. Sampai ketemu lagi. Semoga kita dalam keadaan sehat, sukseslah kita, sukseslah pendidikan Indonesia, jayalah Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.